Ini saya mau nanya ke Dokter Dias dulu nih, Dok. Kira-kira kalau tips dari Dokter Dias sebagai dokter dan juga seorang ibu nih, Dok, gimana ya membiasakan anak-anak supaya bisa bangun pagi sejak subuh? Silakan, Dok. Iya, sebenarnya kalau masalah membiasakan anak-anak ya, mau itu membiasakan bangun subuh atau membiasakan tidur lebih awal, itu sebenarnya melalui contoh sih gitu. Karena apa yang dilakukan anak itu pasti mencontoh orang tuanya seperti apa gitu. Jadi yang paling mudah adalah mencontohkan ke anak bahwa ini orang tuanya juga bangun subuh nih, orang tuanya juga bangun pagi nih, seperti itu. Mungkin awal mulanya seperti itu dulu ya, terutama untuk anak-anak yang balita yang masih belum bisa diajak diskusi seperti itu contoh itu memang cara yang paling baik sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat fitrah untuk bangun pagi itu kan sebenarnya kan sudah ada sejak bayi sebenarnya. Cuman yang merubah pola itu tuh orang tuanya. Kalau kita lihat ya. Karena biasanya nih anak-anak nih, bayi-bayi nih 6 bulan sampai biasanya 2 tahun tuh biasanya Fajar itu tuh udah bangun. Fajar udah bangun. Nah, yang menina bobokkan lagi tuh biasanya ibunya. Biasanya gitu. Yang menina bobokkan lagi tuh biasanya ibunya. Sehingga akhirnya merubah jam biologis dia, yang tadinya dia bisa bangun pagi menjadi tidak bangun pagi. Seperti itu. Itu ya. Jadi memang untuk kalau misalnya ditanya untuk membiasakan ya yang pertama untuk anak-anak yang masih belum bisa diajak berdiskusi, itu ya berarti dengan cara mencontohkan bagaimana bangun pagi gitu. Nah, untuk anak-anak yang memang misalnya sudah 5 tahun ke atas yang sebelumnya tidak terbiasa, ya mau nggak mau yang pas awalnya harus ada paksaan dulu, misalnya dipaksain yuk bangun yuk subuh kayak gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk anak-anak remaja gimana? Untuk anak-anak remaja yang memang sudah terlanjur tidak terbiasa untuk bangun subuh, yang terbiasa bangunnya telat, itu kita bisa ajak diskusi bahwa apa sih manfaat bangun pagi itu, apa sih yang kamu dapat kalau misalnya kamu bangun pagi itu gitu ya. Karena berdasarkan psikiatri research itu menyatakan bahwa orang-orang yang bangun pagi itu biasanya akan lebih gigih, lebih tekun, kemudian akan mengarahkan diri ke arah sesuatu yang positif di hari itu. Seperti itu. Sedangkan manfaat-manfaat yang lain itu ada banyak sekali gitu. Misalnya nih, pada saat kita bangun awal, itu pasti kita malamnya, itu pasti kita akan tidur lebih awal. Gitu. Karena nggak mungkin orang yang namanya orang begadang itu bangun pagi itu biasanya jarang gitu ya. Itu ya. Kemudian untuk orang-orang yang memang tidurnya awal, kemudian bangunnya bisa lebih pagi, itu dia memberikan waktu sel-sel tubuh untuk regenerasi sel-sel tubuh, sehingga apa manfaatnya? Manfaatnya satu, dia bisa menjaga kesehatan tubuh, imunitasnya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, regenerasi, terutama kalau misalnya untuk anak-anak perempuan, biasanya regenerasi untuk kulitnya menjadi lebih cerah, biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya untuk orang tua apa? Kalau untuk orang tua biasanya itu tadi untuk mengendalikan gula darah, mengendalikan hipertensi, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara ke anak-anak, itu biasanya daripada kamu mengerjakan tugas sampai malam, lebih baik kamu tidur awal, kemudian kamu bangun lebih pagi. Nah, itu biasanya konsentrasi kita dan daya ingat kita itu menjadi lebih bagus pada pagi hari. Kenapa? Karena pada saat kita tidur awal, kemudian kita bangun pagi, kita memberikan suplai oksigen ke otak kita menjadi lebih banyak. Seperti itu ya. Karena posisi tidur, suplai oksigen ke otak kita menjadi lebih banyak. Pada saat pagi, terus kemudian ditambah dengan wudhu, sholat, yang ada gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, menambah lagi sirkulasi darah ke otak lagi, kemudian kita buka buku untuk belajar, itu biasanya akan jauh lebih efektif. Gitu ya, karena berdasarkan beberapa penelitian juga untuk mahasiswa-mahasiswa terutama ya, untuk mahasiswa-mahasiswa bisa berlaku juga untuk anak-anak sekolah yang membiasakan diri untuk belajar di pagi hari, itu biasanya nilainya, prestasinya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang belajarnya begadang. Kayak gitu. Karena daya ingatnya menjadi lebih bagus, kemudian daya konsentrasinya menjadi lebih bagus, seperti itu. Itu.
Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalnya mereka masih sulit gitu, masih sulit untuk bangun pagi, untuk yang sudah bisa diajak diskusi, kita keluarkan senjatanya bahwa pada pagi hari, pada fajar, itu setan itu memiliki 3 ikatan di tengkuk kita. Yang pertama, dia akan lepas pada saat kita membuka mata, kemudian berzikir, berdoa. Kemudian yang kedua akan lepas pada saat kita wudhu. Kemudian yang ketiga tuh akan lepas pada saat kita sholat gitu. Jadi kamu mau kalah sama setan atau enggak nih gitu. Senjata akhirnya paling di situ. Kamu mau kalah sama setan atau enggak nih? Kalau kamu menang, ayo bangun gitu. Mungkin memang awalnya agak sulit ya untuk membiasakannya gitu. Cuman ya pelan-pelan insya Allah akan terbiasa. Itu sih Pak gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kita menuntut anak-anak kita untuk bangun pagi, ya orang tuanya harus konsisten juga, orang tuanya harus memberi contoh juga, bangun pagi juga gitu. Jangan sampai kita menuntut anak-anak kita bangun pagi tapi orang tuanya, anaknya bangun pagi, orang tuanya masih malas-malasan di atas tempat tidur gitu. Itu nggak bisa juga gitu ya. Jadi anak itu akan melakukan apa yang dilihat dari orang tuanya.